Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, video lecture kali ini kita akan melakukan review pendekatan diagnostik sesak napas kronik. Sebagaimana yang telah saya singgung pada video sebelumnya, sesak napas ini merupakan kasus yang paling sering kita temui baik di poliklinis maupun unit emergensi. Dan kita harus melakukan asesmen secara benar apakah sesak napas yang berasal dari jantung, paru, ataupun metabolik, ataupun yang lainnya, sehingga diagnostik dapat ditegakkan dan pasien dapat diterapi dengan tepat dan efektif. Kronik ini menjadi penting karena dia bermakna sesuatu yang sifatnya itu berlangsung lama ataupun bukan sesuatu yang baru tapi dia sudah berulang. Berbeda dengan sesak napas akut yang dimaknai sebagai sesak napas yang muncul tiba-tiba, mendadak atau baru. Tapi kroniknya adalah sesuatu yang lama dan telah berulang-ulang. Pendekatan diagnostik antara sesak napas akut dan sesak napas kronik itu berbeda. Mari kita bahas bagaimana cara menegakkan atau pendekatan diagnostik pada kasus sesak napas kronik. Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan klinis lengkap. Kita ukur kadar SpO2, pemeriksaan darah lengkap, kemudian EKG, dan tentu adalah foto ronsen dada sebagai data awal. Kemudian kita lakukan anamnesis, apakah sesak napas ini berkaitan dengan suatu aktivitas fisik. Karena sesak napas kronik yang terjadi akibat penyakit organik hampir selalu diprovokasi atau mengalami eksaserbasi pada aktivitas fisik, sehingga sesak napas yang tidak terkait dengan aktivitas fisik maka kisaran diagnostiknya itu menjadi lebih terbatas. Kalau sesak napas kronik ini tidak berkaitan dengan suatu aktivitas fisik, maka kemungkinan diagnostiknya adalah suatu asma, sindrom hiperventilasi, ataupun suatu aritmia paroksismal. Kita curigai asma bila pasien itu berkaitan dengan batuk atau mengi, kemudian ada faktor pencetus berulang untuk sebuah serangan ataupun episode sesak napas, misalkan adanya udara dingin, serbuk sari, debu rumah, ataupun binatang peliharaan. Dan pada asma ini ada memiliki variasi diurnal, gejala dengan gejala nokturnal atau dini hari yang nyata, khususnya bila tidur terganggu. Dan yang terakhir, pada asma ada riwayat suatu atopi. Untuk takiartmia paroksismal itu dapat muncul dengan serangan sesak napas yang nyata tanpa faktor pencetus yang jelas. Meskipun bila terjadi sesak napas biasanya diperparah oleh suatu aktivitas fisik. Pertimbangkan beberapa hal ini suatu takiartmia paroksismal bila kita menemukan tanda-tanda di bawah ini. Yang pertama, sesak napas disertai oleh suatu palpitasi, yaitu berdebar-debar. Kemudian serangan muncul begitu saja dengan awitan mendadak, dan tentu ada bukti EKG ataupun rekaman jantung yang menunjukkan suatu aritmia atau takiartmia. Ini patut kita pertimbangkan, mungkin sesak napas kroniknya ini merupakan gejala dari aritmia paroksismal. Selanjutnya, kalau memang pasien ini sesak napas kroniknya berkaitan dengan suatu aktivitas fisik, maka kita pertimbangkan apakah pada pasien ini terdapat tanda efusi pleura baik pada pemeriksaan fisik maupun foto ronsen, atau memang pasien ini terjadi penurunan kadar hemoglobin. Nah, kalau memang itu menjadi dasar, segera diobati, kemudian kita evaluasi kembali. Kemudian selanjutnya
Langkah berikutnya kalau kita tidak menemukan tanda-tanda pada nomor 1 hingga nomor 2, kita lihat lagi. Apakah pada sesak napas kronik ini terdapat tanda bahaya? Tanda bahaya yang dimaksud adalah adanya stridor, hemoptu, penurunan berat badan, perubahan suara, limfadenopati yang menetap, ataupun suatu limfadenopati yang tidak nyeri, atau ada jari tabuh. Kemudian pada foto ronsen kita menemukan ada suatu massa di paru, ada bukti kapitasi, ada pembesaran hilus, ataupun kolap lobus yang menetap. Jadi gambar yang saya sebutkan itu cukup mengkhawatirkan bila pasien merupakan seorang perokok berusia lebih daripada 40 tahun atau mempunyai riwayat terpapar abses. Itu dimaksud dengan tanda bahaya. Jadi perubahan suara atau stridor dapat menunjukkan adanya suatu obstruksi laring ataupun trakea akibat suatu kanker intrinsik atau kompresi ekstrintik berupa limfoma, tumor tiroid, atau pembesaran tiroid retrosternum. Bila ada, rujuk segera pasien untuk evaluasi endoskopi, misalnya pemeriksaan bronkoskopi atau nasoendoskopi serat optik. Kita juga dapat mempertimbangkan rujuk ke spesialis segera dengan suatu bronkoskopi dengan atau tanpa CT scan untuk menyingkirkan kanker paru bila pasien mempunyai faktor risiko usia lebih daripada 40 tahun, riwayat merokok, disertai tanda klinis yang mencurigakan atau tanda dan gejala pada foto ronsen dada. Pada pasien yang lebih muda dan bukan perokok, pertimbangkan evaluasi awal yang lebih lanjut dengan pemeriksaan CT scan torak. Jadi tanda bahaya inilah untuk menyingkirkan kemungkinan suatu kanker ataupun kondisi patologis serius lainnya. Kemudian bila nomor 1 hingga nomor 3 kita juga tidak menemukan tanda sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, kita lanjutkan dengan pertimbangan pemeriksaan CT scan. Apakah ada hal yang bermakna dari CT scan yang kita lakukan? Apakah terdapat atau terdeteksi pada pemeriksaan CT scan suatu penyakit interstisial paru, kanker, bronkiektasis, emfisema, ataupun yang lainnya. Kemudian kalau juga kita tidak menemukan tanda ataupun gejala dari nomor 1 hingga nomor 4, langkah selanjutnya kita perlu pertimbangkan uji fungsi paru. Apakah terdapat abnormalitas atau tidak? Kita lihat pada uji spirometri, apakah terdapat kelainan obstruktif yang memungkinkan suatu PPOK atau suatu asma kronik, atau penyakit kelainan restriktif paru berupa penyakit interstisial paru, deformitas dinding dada, obesitas, ataupun penyakit neuromuskular. Selanjutnya kalau kita tidak menemukan tanda dari nomor 1 hingga nomor 5, maka kita pertimbangkan berikutnya adalah pemeriksaan ehokardiografi. Apakah terdapat kelainan ehokardiografi? Misalkan adanya gangguan ventrikel kiri berupa penurunan daripada ejection fraction kurang daripada 55%. Nah, mungkin itu penyebab sesak napas kroniknya itu adalah suatu gagal jantung kronis kalau kita menemukan tanda gangguan dari ventrikel kiri. Atau ada kemungkinan lainnya dari ehokardiografi yang kita temukan, mungkin suatu penyakit katup jantung, kardiomiopati, hipertensi pulmonal, efusi, atau kontriksi perikardium. Kalau pada ehokardiografi kita tidak menemukan sesuatu yang bermakna, apakah terdapat hipoksia yang tidak dapat dijelaskan atau risiko tromboemboli pena?
sebagaimana yang telah saya jelaskan pada beberapa video tutorial sebelumnya. Jadi kalau ada pasien mengalami suatu hipoksia, saturasinya itu di bawah 90% dan tidak ada hal yang dapat menjelaskan kenapa hipoksia itu muncul, maka selanjutnya adalah kita mencari faktor-faktor risiko tromboembolipena. Misalkan pada penderita dipen trombosis, ada pasien itu mengeluh kaki bengkak di salah satu sisi, atau pasien riwayat keganasan, pasien-pasien yang telah mengalami imobilitas yang lama, atau pasien-pasien yang baru saja dilakukan tindakan pembedahan. Patut kita curigai suatu emboli paru dengan pemeriksaan penunjang. Yang patut kita pertimbangkan adalah CT pulmonary angiography untuk menegakkan sekaligus menyingkirkan suatu emboli paru. Kalau juga tidak kita menemukan tanda-tanda dari nomor 1 hingga nomor 7, maka berikutnya, apakah sesak napas kronik ini ada kaitannya dengan kecurigaan penyakit arteri koroner atau penyakit jantung koroner? Karena seringkali pada penderita jantung koroner gejalanya itu bukan nyeri dada, tapi justru sesak napas. Kita lakukan pemeriksaan EKG, uji treadmill, bila perlu pemeriksaan kateterisasi jantung untuk menegakkan sekaligus menyingkirkan penyakit jantung koroner. Nah, kalau kita tidak menemukan dari nomor 1 hingga nomor 8, maka kita pertimbangkan bila mana pasien ini mengalami suatu obesitas, terutama kalau IMT-nya itu lebih daripada 40, maka seringkali juga pasien mengalami sesak napas kronik. Mungkin juga ada faktor psikologi yang mendasari atau kelainan neuromuskular. Ini adalah step by step bagaimana kita melakukan suatu asesmen atau pendekatan diagnostik pada sesak napas kronik. Jadi memang sebagai kesimpulan terdapat perbedaan langkah-langkah atau step by step menegakkan diagnostik pada sesak napas akut dengan sesak napas kronik. Sehingga dengan dua bagian sesak napas ini, yang akut maupun kronik, itu kita mendapatkan langkah-langkah yang runut, yang sistematis, sehingga dalam kita menarik sebuah kesimpulan ataupun diagnosis kepada pasien itu lebih terarah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.